Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبعد. أيها الطلاب حفظني وحفظكم الله جميعا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. Ini adalah materi kedua untuk pelajaran nahwu dalam rangkaian kegiatan Pekan Bahasa Arab Madrasah Aliyah Al-Madinah, Boyolali, Jawa Tengah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang dasar-dasar ilmu nahwu, ya, definisi, pembahasan, manfaat, penisbatan, pelopor, dan hukum mempelajari ilmu nahwu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Tentang bab-bab yang insya Allah akan kita pelajari. Nah, ada 8 bab di sini, ya. Insya Allah akan kita pelajari selama 2 pekan ke depan. Yang pertama tentang huruf, kedua kata, ketiga kalimat, ya ini mirip bahasa Indonesia. Yang keempat jenis-jenis kata, itu isim, fi'il, huruf. Kemudian marfu'atul asma, isim-isim yang dirofa. Nah, nanti definisinya akan datang insyaallah. Mansubatul asma, isim-isim yang dinasab. Kemudian majruratul asma, isim-isim yang dijar. Dan at-tawabi, kata yang menjadi pengikut kata lain. Nah, ada 8 poin pembahasan. Yang pertama tentang al-harfu atau huruf. Definisinya, huruf yaitu apa-apa yang menyusun sebuah kata. Apa-apa yang menyusun sebuah kata, ya. Unsur penyusun kata. Contoh a, ba, ta. Ini mudah, ya. Nah, berikutnya al-kalimatu, kata. Nah, perhatikan di sini. Al-kalimatu kita terjemahkan dengan kata, ya, bukan kalimat. Dan nanti untuk kalimat ada sendiri, yaitu al-jumlah, ya, atau al-kalam. Di al-kalimatu artinya kata. Definisi kata al-kalimatu ini adalah lafaz yang memiliki makna. Lafaz, ya, suara yang memiliki makna. Nah, lafaz ini harus berupa huruf hijaiyah, ya. Contoh madrasatun. Madrasatun, sekolah, ya. Nah, berikutnya al-jumlatul mufidatu, jumlah mufidah. Al-jumlah artinya kalimat, al-mufidah artinya yang berfaedah atau yang sempurna, kalimat sempurna, jumlah mufidah. Definisi jumlah mufidah adalah susunan kata yang memberi faedah sempurna, ya, kalimat sempurna. Disebut juga dengan kalam. Disebut juga dengan kalam. Contoh, ana aktubu fid daftari. Ana aktubu fid daftari. Saya menulis di buku tulis. Nah, ini contoh jumlah mufidah, kalimat yang sempurna. Orang yang mendengarnya, ya, lawan bicara kita, sudah paham dan tidak menunggu kelanjutan kalimat ini, ya. Berikutnya aqsamul harfi. Aqsamul harfi, jenis-jenis huruf. Huruf terbagi menjadi 2, yaitu hijai dan ma'ani. Huruf hijai dan ma'ani. Huruf hijai ini huruf hijaiyah, ya, huruf yang tidak memiliki makna. Contohnya yang tadi a, ba, ta.
Ini tidak memiliki arti. Sedangkan huruf yang kedua adalah ma'ani, huruf yang memiliki makna. Contoh summa. Summa artinya kemudian, ya. Nah, berikutnya anwa'ul kalimati. Jenis-jenis kata. Anwa'ul kalimati, jenis-jenis kata. Nah, al-kalimah, kata itu ada 3, ya. Ismun, fi'lun, al-harfu, ya, atau harfun. Isim, fi'il, huruf. Kata di dalam bahasa Arab terdiri dari, ya, salah satu dari 3 penyusun ini, ya, isim, fi'il, huruf. Nah, penyebarannya yang pertama tentang isim. Al-ism. Definisi isim adalah sebuah kata yang menunjukkan makna dan tidak terkait dengan waktu. Isim adalah sebuah kata yang menunjukkan makna dan tidak terkait dengan waktu. Nah, penjelasannya. Isim adalah sebuah kata yang menunjukkan makna dan tidak terkait dengan waktu. Maksud dari tidak terkait dengan waktu yaitu perubahan waktu tidak mempengaruhi bentuk isim. Perubahan waktu tidak mempengaruhi bentuk isim. Misalnya, ya, kalimat ini, amsi darsun, kemarin pelajaran. Amsi, kemarin, darsun, pelajaran. Kemudian al-yauma darsun, hari ini pelajaran. Al-yauma, hari ini, darsun, pelajaran. Godan darsun, besok pelajaran. Godan, besok, darsun, pelajaran. Amsi darsun, kemarin pelajaran. Al-yauma darsun, hari ini pelajaran. Godan darsun, besok pelajaran. Ya, belajar terus. Nah, baik. Perhatikan, kata darsun tetap dan tidak berubah. Meskipun ada kata di depannya, ya, lafaz-lafaz ini yang menunjukkan perubahan waktu, yaitu amsi, al-yauma, dan godan. Ya, pelajaran, ya, darsun. Pada hari kemarin tetap darsun, hari ini tetap bentuknya darsun. Kita bicarakan untuk besok, besok pelajaran tetap berupa lafaz seperti ini, ya, darsun. Ini maksud dari tidak terkait dengan waktu. Jadi perubahan waktu tidak mempengaruhi bentuk isim. Ya, berbeda nanti dengan fi'il. Kita lanjutkan tadi tentang isim, ya. Ini yang tadi. Nah, contoh, ya, contoh Muhammadun. Lafaz Muhammadun. Kalau tadi darsun, ya, sama Muhammadun. Misalnya amsi Muhammadun, ya, kemarin Muhammad. Al-yauma Muhammadun, hari ini Muhammad, ya. Godan Muhammadun, besok Muhammad, ya, bisa, ya, tetap lafaz Muhammad tetap seperti ini walaupun waktunya berbeda-beda. Berikutnya alamatul ismi, tanda-tanda isim atau ciri-ciri isim. Kita harus mengetahui ciri-ciri isim agar bisa membedakannya dengan fi'il dan huruf. Nah, di sini disebutkan ada 4 ciri, ya, ada 4 tanda, dan ini bukan pembatasan. Tanda-tanda isim tidak hanya 4, ya. Ada sekitar 27 tanda, tapi 4 tanda inilah yang masyhur, ya, yang masyhur. Yang pertama al-khafdhu. Al-khafdhu atau dengan kata lain jar, ya, istilah lainnya jar ini. Mudahnya kasrah, ya. Akhir dari isim atau lafaz yang akhirnya huruf terakhirnya di kasrah itu pasti isim. Nah, contohnya bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ma'ruf.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Nah, ini lihat yang diwarnai merah, ismi. Kemudian Allahi, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Ini huruf terakhirnya di kasrah, ya di khafat. Ini menunjukkan bahwa lafaz-lafaz ini adalah isim. Ya. Ismi, Allahi, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Ini semuanya isim. Tanda yang kedua, tanwin. Contohnya rojulun, seorang laki-laki. Ini ya. Huruf terakhirnya ditanwin, maka rojulun adalah isim. Kita bisa hukumi dia isim. Tanda yang ketiga alif lam. Contoh at-talibu, pelajar tersebut. Nah, ma'ruf at-talibu, di depannya ada alif lam. Maka at-talibu adalah isim. Tanda yang terakhir huruf jar atau huruf khafat. Ini sama ya. Huruf jar istilah lainnya huruf khafat. Maksudnya huruf yang menjadikan lafaz setelahnya itu di kasrah, huruf terakhirnya. Contoh minallahi. Minallahi, dari Allah. Min ini ya. Ini yang disebut dengan huruf jar. Lafaz Allah ini aslinya Allahu, jadi dhammah, tapi karena kemasukan huruf jar akhirnya di kasrah, ya huruf terakhirnya. Allahu minallahi. Nah, lafaz yang dimasuki oleh huruf jar adalah isim. Seperti ini, lafaz jalalah ini, lafaz Allah. Maka karena lafaz jalalah ini bisa dimasuki huruf jar, kita bisa menghukumi bahwa lafaz ini adalah isim. Nah, bisa difahami ya. Berikutnya tentang al-fi'lu, fi'il. Definisi fi'il adalah sebuah kata yang menunjukkan makna dan terkait dengan waktu. Fi'il adalah sebuah kata yang menunjukkan makna dan terkait dengan waktu. Contoh, qara'a, ia telah membaca. Ia telah membaca, qara'a. Nah, ada penjelasan tambahan ya, tentang definisi fi'il ini. Fi'il ya. Nah, ini keliru. Fi'il adalah sebuah kata yang menunjukkan makna dan terkait dengan waktu. Maksud dari terkait dengan waktu yaitu perubahan waktu mempengaruhi bentuk fi'il. Ini ya. Perubahan waktu mempengaruhi bentuk fi'il. Perubahan waktu mempengaruhi bentuk fi'il. Misalnya amsi qara'a, kemarin dia telah membaca. Amsi, kemarin, qara'a, dia telah membaca. Al-yauma yaqra'u, hari ini dia sedang membaca. Al-yauma, hari ini, yaqra'u, dia sedang membaca. Ghadan iqra', besok bacalah. Ghadan iqra', besok bacalah. Perhatikan kata qara'a berubah sesuai dengan kata yang ada di depannya yang menunjukkan perubahan waktu, yaitu amsi, al-yauma, dan ghadan. Ya. Amsi qara'a, al-yauma yaqra'u, ghadan iqra'. Qara'a menjadi yaqra'u, kemudian berubah lagi menjadi iqra'. Ya, ini yang dimaksud dengan terkait dengan waktu. Jadi perubahan waktu mempengaruhi bentuk fi'il. Nah, kita bisa bandingkan dengan sebelumnya ya, yang isim itu. Kalau isim sama-sama memang menunjukkan makna ya, ini kesamaannya dengan fi'il, tapi perbedaannya isim ini tidak terkait dengan waktu. Perubahan waktu tidak mempengaruhi bentuk isim. Yang tadi ya, amsi darsun, al-yauma darsun, ghadan darsun. Kemarin pelajaran, hari ini pelajaran, besok pelajaran ya. Darsunnya tetap tidak berubah ya, meskipun ada kata di depannya yang menunjukkan perubahan waktu.
Kalau fi'il berubah sesuai dengan waktu. Waktu ini terbagi menjadi 3 ya. Yang telah lalu, kemudian sekarang, dan yang akan datang. Nah, jadi fi'il berbeda-beda bentuknya tergantung dengan waktu. Apakah waktu yang telah lampau, sekarang, atau akan datang. Nah, berikutnya alamatul fi'li, tanda-tanda fi'il. Alamatul fi'li, tanda-tanda fi'il. Ini juga harus kita pelajari agar kita bisa membedakannya. Ya, di sebuah kalimat kita bisa membedakannya dengan isim dan huruf. Baik, di sini juga disebutkan ada 4 tanda fi'il. Ya, dan ini belum semua. Ya, bukan batasan. Tanda-tanda fi'il sebenarnya tidak hanya 4. Ya. Tapi ini merupakan tanda-tanda yang masyhur. Ya, yang banyak muncul. Tanda yang pertama yaitu qad. Nah, kita jelaskan secara ringkas saja. Qad. Ini salah satu artinya hampir. Contoh, qad qamatis shalah. Lafaz iqamah ya. Nah, qad qamatis shalah. Salat hampir tegak. Ini terjemah bebasnya. Terjemah harfiah atau terjemah perkata. Terjemah perkata qad hampir. Qamat tegak. As-shalah salat. Ya. Ini maksudnya, lihat yang diwarnai dengan merah ini, qamat, didahului oleh qad. Dan qad ini adalah tanda fi'il. Maka kita bisa hukumi bahwa qamat ini adalah fi'il. Ya, qamat adalah fi'il. Karena qad hanya bisa mendahului fi'il. Nah, kemudian mudahnya juga fi'il itu bisa kita artikan dengan kata kerja. Ya. Kalau isim kata benda, fi'il kata kerja. Ya. Perbuatan. Qad qamatis shalah. Qad hampir, qamat tegak atau berdiri. Ya. As-shalah salat. Nah, ini tanda yang pertama. Didahului oleh qad. Nah, isim tidak bisa didahului oleh qad. Ya. Hanya fi'il yang bisa didahului oleh qad. Kemudian tanda yang kedua sa atau sin, huruf sin. Contoh, sayadhabu, dia akan pergi. Sayadhabu. Ini terdiri dari 2 kata, sa dan yadhabu. Nah, maka kita bisa hukumi bahwa yadhabu adalah fi'il, ya, karena dia bisa didahului oleh sa. Nah, berikutnya saufa. Saufa artinya kelak. Jadi sin dan saufa sama-sama menunjukkan waktu yang akan datang. Hanya saja saufa ini waktunya lebih jauh. Waktu yang akan datang lebih jauh. Sehingga sering diartikan kelak. Ya. Saufa ta'lamun. Ini potongan ayat. Kalla saufa ta'lamun. Saufa kelak. Ta'lamun. Kalian akan mengetahui. Kelak kalian akan mengetahui. Ini yang jadi pembahasan ta'lamun. Dia bisa didahului oleh saufa. Maka kita katakan bahwa ta'lamuna adalah fi'il. Nah, ta'lamuna adalah fi'il. Berikutnya ta'ut ta'nis sakinah. Ta'ut ta'nis sakinah. Ta'nis artinya menunjukkan muannas atau perempuan, sakinah yang disukun. Contoh, qalat. Qalat, dia seorang wanita telah berkata. Ini aslinya qala, kemudian ditambah tak sukun. Inilah yang disebut dengan ta ta'nis sakinah. Maka kita hukumi bahwa qala adalah fi'il, karena hanya fi'il yang bisa digandeng di akhirnya dengan ta ta'nis as-sakinah. Kita lanjutkan tentang al-harfu, huruf. Definisi huruf adalah
kata yang maknanya tidak bisa dipahami kecuali ketika sudah digabung dengan kata yang lain. Contoh fi, summa. Fi di mana, summa kemudian. Huruf tidak memiliki tanda-tanda khusus. Nah, penjelasan tentang definisi huruf. Ini yang tadi, huruf adalah kata yang maknanya tidak bisa dipahami kecuali ketika sudah digabung dengan kata yang lain. Contoh fi, summa. Fi di atau di mana, summa kemudian. Maksud dari maknanya tidak bisa dipahami kecuali ketika sudah digabung dengan kata yang lain. Ya, misalnya ketika kita mengucapkan huruf fi di dalam titik-titik. Ya, ketika kita mengucapkan huruf fi saja tanpa menambah kata lain setelahnya, maka maknanya tidak sempurna. Belum bisa difahami. Di dalam apa? Ya, kita hanya mengucapkan fi ya di dalam. Nah, belum ada kelanjutannya. Maka kalimat ini, kalimat yang kita ucapkan belum sempurna, tidak bisa difahami. Setelah kita tambahkan kata lain, misalnya al-masjid, ya, menjadi fil masjidi, di masjid, atau di dalam masjid. Barulah maknanya menjadi jelas. Ya, barulah maknanya menjadi jelas, menjadi sempurna. Nah, jadi huruf adalah kata yang maknanya tidak bisa dipahami kecuali ketika sudah digabung dengan kata yang lain. Kalau isim dan fi'il, walaupun sendiri, ya belum digabung dengan kata yang lain, sudah bisa difahami. Ya berbeda dengan huruf. Jadi kita lanjutkan. Contoh huruf tadi ya, fi, summa. Kemudian huruf tidak memiliki tanda-tanda khusus. Ya. Kalau isim dan fi'il sebelumnya ada alamat, ya, alamatul ismi, alamatul harfi. Ya, ada tanda-tanda isim. Nah, yang 4 ini juga fi'il, ada alamatul fi'li, ada tanda-tanda fi'il. Sedangkan huruf tidak memiliki tanda-tanda khusus. Ya. Huruf tidak memiliki tanda-tanda khusus. Nah, maka kalau ditanya apa tanda atau ciri-ciri huruf alamatul harfi, maka jawabannya selain alamatul ismi dan alamatul fi'li. Ya, tanda-tanda huruf adalah selain tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il. Baik. Berikutnya anwa'ul jumlati. Jenis-jenis kalimat atau jumlah. Setelah kita mengetahui tentang isim, fi'il dan huruf secara global, yang mana 3 jenis lafaz ini adalah unsur penyusun kalimat, ya jumlah, maka kita mulai membahas tentang al-jumlah atau kalimat. Jadi jumlah kalimat itu ada 2, jumlatun ismiyah dan jumlatun fi'liyah. Jumlatun ismiyah, jumlatun fi'liyah. Nah, ini ada tabel untuk membedakan kedua jenis kalimat tadi. Pembeda dibedakan dari sisi definisi dan contoh, dari sisi pengertian dan contoh. Jenis jumlah ismiyah, definisi atau pengertiannya kalimat yang diawali dengan isim. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim, sesuai dengan namanya, ya, ismiyah. Contoh, Ahmadu maridun. Ahmadu maridun. Ahmad sakit. Ahmad sakit. Ini Ahmadu yang diberi warna merah ini dan juga garis bawah adalah isim. Ya, Ahmadu adalah isim, kata benda. Maka kita katakan bahwa Ahmadu maridun adalah jumlah ismiyah karena diawali dengan isim. Jenis yang kedua, jumlah fi'liyah. Definisi kalimat yang diawali dengan fi'il. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan fi'il. Contoh, maridha Ahmadu.
Maridho Ahmadu. Maridho artinya telah sakit. Ahmadu, Ahmad. Ya, Ahmad telah sakit. Jadi ini awal kalimat ini adalah maridho, dan maridho adalah fiil. Ya, fiil. Kata kerja atau perbuatan. Maka kita katakan bahwa maridho Ahmadu adalah jumlah fi'liyah. Karena diawali dengan fiil. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallama ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.